Oke, Om Swastiastu. Jadi malam hari ini kita akan berdiskusi lagi dengan salah satu penggerak pendidikan di Desa Bengkal. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini tidak hanya bermanfaat di Desa Bengkal, tapi juga kepada teman-teman di seluruh Bali maupun di Indonesia. Mungkin nanti kita ngobrolnya campur-campur ya, bahasa Bali, bahasa Indonesia lagi gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dan semeton bisa mengikuti diskusi ini. Jadi ada banyak hal yang akan kita diskusikan bersama guru kita saat ini yaitu Pak Oki. Ya, Swastiastu Pak Oki. Swastiastu, Selamat malam. Michael. Nah, Selamat jadi malam. terima kasih nih waktunya Pak Oki sudah Ya, datang malam hari ini. Jadi kita hari ini saya lama banget nyari waktunya Pak Oki bisa ini ketemu. Saya tahu waktunya mohon maaf, mohon maaf. cukup sibuk jadi Cukup guru kan sibuk gitu jadi ya. guru. Ya jadi apa ya namanya? Karena kan saya melihat Pak Oki ini selama kurang lebih 1 semester kemarin menggerakkan sebuah sistem yang bagi saya menarik sekali, di mana anak-anak diajarkan berbahasa, di mana bahasa ini kan sebuah jembatan bagi saya tuh, Ya, jembatan budaya. Mungkin orang lain nggak melihat, tapi saya melihatnya begitu gitu. Jadi saya pengen tahu lebih banyak nih Pak Oki. Eh, Sebelum itu mungkin teman-teman kan belum pada tahu nih Pak Oki ini siapa, ah, ngen aja ya. aneh ngobrol. Cerita dulu sedikit Pak Oki. Ya, sebelumnya Om Swastiastu dulu. Swastiastu ya. Eh, tiang Wayan Hoki. Ya, Wayan Hoki itu dari Bengkal Kawan. ya. Tiang dari Bengkal Kawan, tapi besarnya di Tambak Siring dulu. Oh, Di tambah Tambak sering. Siring karena Ya. ikut bapak jadi guru. Hmm. Eh, di sana saya selama 18 tahun berarti dari SD sampai tamat SMA. Hmm. Kemudian kuliah di Denpasar Hmm. 4 tahun. Berarti nggak pulang-pulang juga ke Bengkel. Berapa tahun nggak pulang-pulang Pak? Oh lama. Berarti dari SD sampai Dari SD kuliah kerja sampai umur 30 berapa ya saya punya anak? hmm, Sampai umur 30. pulang kalau udah lan aja berarti. Pulang kalau odalan aja. Pulang kalau odalan aja. Sama nasibnya sama Oh gitu. Pulang kalau odalan aja. Yang kuliah di IHD itu ambil jurusan pendidikan agama Hindu. Nah, jauh beda kan dengan Kirana Asara. Dengan bahasa Inggrisnya jauh. Sebelum jauh, lebih jauh lagi pada saat saya setelah tamat Tahu, kita potong sedikit di luar Pak Oki di mana di Tampak Siring ya? di Tambak Siring. Ngikut orang tua. Ngikut orang tua. Oke. Bapak jadi guru di sana. Oh, jadi guru. Guru di sana. Ya, ya, Terus dari SD sampai SMA kan di situ. ya. Kemudian nah cita-citanya memang nggak ada jadi cita-citanya pada akhirnya jadi guru juga. Hmm. Karena pesan dari bapak, Hmm. bapak panak petanian. Oh gitu, kakek itu petani. Oh, kakek petani. Kakek petani. Ya. Bapak itu panak petanian, nyidang enang bapak dari guru. Hmm. Itu di bapak. Hmm. Itu baru kelas 2 SMA. Hmm. Terus saya dikasih pertanyaan, kamu anak guru mau jadi apa? Hmm. Hmm. Jadi apa? Wih, Tantangannya berat. tantangannya berat. Dikasih berpikir seminggu, 2 minggu, akhirnya saya menemukan jawabannya Itu Min- ditanya waktu waktu SMA. kelas 2 SMA. Oke, waktu Karena kelas mau 2. proses penjurusan di kelas 3. Itu proses penjurusan di kelas 3. eh, saya temu jawabannya. Hmm. Minimal saya jadi guru, Pak. Gitu. Beneran udah siap jadi guru, berat loh jadi guru dibilang sama Pak. Hmm. Sementara yang saya lihat jadi guru, Bapak itu enggak begitu berat. Saya Waktu lihat. itu. Waktu itu dapat rumah. Itu pikirannya. Padahal Bapak tinggal di mes. Karena nggak mampu beli rumah di situ. Itu sebenarnya. Dia tinggal di mes. Ya. Oke, silahkan tentukan kamu jurusan apa. Terus kamu mau jadi guru apa, silahkan pilih jurusanmu. Nah, pada akhirnya di kelas 3 SMA, pilihlah jurusan IPA. Hmm. Jurusan IPA, juru MIPA. Nggak mau jadi guru agama kayak Bapak. Bapak saya guru pendidikan agama Hindu. Hmm. Saya pengennya jadi guru MIPA, guru matematika atau fisika lah. Maksudnya Kalau kalau biologi. leneng lengenan gitu ya. Pasien jekongkong leneng ya. Nah, gitu. Pada akhirnya lulus kelas 3. Ada UMPTN di Undiksa, nggak lulus. Nggak lulus. Nggak Oke. lulus. Nggak dimarahin sama orang tua, Pak? Dimarahin sih nggak, Oke. cuman diusir aja. Aduh. Diusir aja. Ngomongnya gini, Yan, gimana hasil pengumumannya? Lulus nggak? Nggak, Pak.
Ya udah, kalau enggak beresin barang-barangmu, mau mulai ke Bengkel Jani. Nah, Mulai jadi ke berani. Bengkel. Wah, terpikir. Terus ngudo yang cuma ajak kak kan cuma, ngudo ya kak tulungin kak. Nah. Weh, nolak nggak berani karena merasa bersalah nggak lulus loh. Pada akhirnya mulai ke Bengkel, tapi cuma di Bengkel ben nyumunin timpal sing lah nen, gulak-gulik kan cuma sing karuan. Ketemulah masih dengar ada kampus negeri yang masih buka, yaitu IHD itu. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, yang negeri nih, yang negeri. Ngelamar di sana, ikut tes masuknya, Astungkara dapat ranking sana, jadi lulusan lumayan terbaik lah. Itu lolos di sana, keterima di sana, seminggu pulang lagi ke tempat Siring. Loh, kamu kok datang, bekal udah habis tak? Enggak, saya mau minta uang untuk kuliah. Di mana kamu kuliah? Tak bilang di IHD. Loh, kok guru agama? Itu. Yang awalnya nggak pengen, pengen jadi guru agama. Itu berat loh jadi kuliah di pendidikan guru agama pakai baju putih terus gitu. Istilah baju putih itu paham, itu bukan karena kita pakai baju putih terus. Itu pahamnya, kalau guru agama itu zaman dulu itu pahamnya orangnya harus sopan, tidak pernah berbuat nakal lah gitu ya. Kuliah jiwa muda meronta-ronta. Oke, enggak masalah Pak, yang penting saya kuliah gitu. Kuliah Astungkara di IHD saya dapat beasiswa. Saya enggak pernah bayar SPP. SPP dibayarin terus sama kampus. Kuliah selama 4 tahun lancar kuliah. Ngelamar jadi dosen. Enggak lulus. Di mana Pak? Di IHD. Di IHD juga. Di IHD, mau ngelamar jadi asisten dosen enggak lulus. Terus dapat ngabdi sebulan, datang guru PNS, diambil jamnya harus 24 jam. 2010 itu. Buyar lah keinginan jadi guru. Kerja di distro. Padahal udah lulus, udah S1. Ngajar karena jam diminta sama guru. Saya pindah kerja di distro. Kerja 8 bulan nggak bagus, toko sepeda. Nah, di toko sepeda ini lama nih kerjanya, 4 tahun. Jadi tadi setelah kuliah itu nyoba ngelamar di mana-mana gitu ya. Ya, lamar. Termasuk di IHD sendiri jadi dosen. Habis jadi guru. Karena tadi Bapak bikin buat challenge gitu ya. Nah, anak petani jadi guru. Nah, paling enggak anak guru jadi dosen. Jadi dosen harus lebih dari dia gitu. Tapi pada akhirnya enggak juga. Ya. Kerja di toko sepeda. Akhirnya. Toko sepeda. Bapak nanya lagi, ibu nanya lagi. Yan, enggak sayang SPD-mu Yan? Gitu. SPD-nya, sarjananya enggak sayang. Saya jawab sama bapak. Ini buat teman-teman juga ya. Kalau tamatan itu enggak mesti kerjanya seperti itu. Saya sarankan kalau kalian nunggu sampai kerjanya harus seperti itu, di zaman sekarang itu susah. Yang penting itu dapat uang dengan cara yang halal. Saya SPD kerja di distro, kemudian di sepeda. SPD-nya jadi sepeda nih. Distronya di mana loh Pak? Distronya di Jalan Ponorogo juga, Jalan Ponorogo Denpasar. Anak muda yang nggak dapat kerja akhirnya kerja di distro. Di distro dulu. Nggak peduli gajinya berapa, yang penting saya bisa tinggal bisa menghidupi diri saya sendiri dulu. Ngasih orang tua tuh belakangan dulu. Nah, terus bosan di distro, pindah ke toko sepeda Polygon itu. Di sanalah saya benar-benar digodok belajar bisnis. Belajar pokoknya cari uang lah. Karena yang mengelola itu orang Cina. Yang punya toko itu orang Cina. Pada saat itu sepeda sedang booming-boomingnya. Jualan sepeda itu, sepeda Polygon tuh kayak jualan kacang. Jualan kacang. Jadi gampang. Waktu itu mungkin ini ya. Tren naik sepeda lagi tren. Zaman itu sepeda harga 3 juta sampai 25 juta itu ada yang beli. Saya bisa jualan. Di sana lama kerjanya. Dikasih. Di sana juga tantangan. Awalnya saya ngelamar kan pakai ijazah SMA. Ditanya, kamu pakai ijazah SMA, tamat tahun sekian. Lagi 4 tahun ngapain? Saya bilang bahwa saya itu sarjana. Loh, kamu sarjana, mau kerja di toko sepeda? Saya bilang, saya mau. Saya mau, yang penting saya dapat menghasilkan uang. Dengan jujur. Dengan kemampuan saya. Dikasih kesempatan sama Bapak Made Subagio namanya.
Nama toko sepedanya itu Jayakarta. Jakarta. Jayakarta di Ponorogo. Itu terkenal Sedenpasar. Hmm. Kerja di situ. Nah, karena sarjana nih, Hmm. karena sarjana adalah bule yang belanja. Hmm. Beli sepeda pakai bahasa Inggris. Oke. Saya kan sarjana pendidikan agama Hindu. Ya. Ane pelajarin tuh bahasa Bali minimal Ya. dan maksimalnya bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta masih sebenarnya nggak begitu, nggak begitu bagus, tapi tahulah gitu waktu itu masih ingat. Tapi bule ini mah belanja ngangon bahasa Inggris. Hmm. Sing benyidang menghandle tuh. Jawa pakai bahasa Sanskerta, Pak. Becoba patah mengangin aja ngawangin betul. Nah, gitu. Nah, pada saat seperti itu, Pak Madenya ini sarjana saya di obat abit. Rugi kamu sarjana ya, nggak bisa bahasa Inggris, digituin sama bapak. Jengah Bayu. Sampai pada akhirnya ada temen yang tamatan SMK dia yang handle, tapi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Jual sepeda laku. Dalam hati, coba saya bisa bahasa Inggris. Dikalahin sama anak SMK nih. Karena dia jurusan pariwisata. Ya. Bahasa Inggris, oke. Pulang sampai rumah, buka kamus lagi. Belajar lagi ya. Belajar lagi. Terus temen yang waktu itu tetangga kos, dia sekolah di SMK 5 sana, jurusan pariwisata, dia bisa bahasa Inggris. Anak SMA loh. Belajar sama dia, bahasa pariwisata lah. Belajar sama dia, minimal saya bisa jualan lah. Minimal tahu spare part sepeda itulah. Apa bahasa Inggrisnya. Nanti kalau udah tahu, bisa ada jualan. Ini gear, ini stang, ini gitu stang, ini water, pokoknya adalah water casing, pokoknya bracket, apalah itu. Tahu, jalan, jalan, sampai pada akhirnya saya kerja 4 tahun di sana. 4 tahun. 4 tahun. Dan sampai pada saat saya lupa, kalau saya itu SPD-nya itu sarjana pendidikan. Jadi sepeda itu. Ya, gitu maksudnya. SPD, sepeda. Jadi wayan hoki gue nanti SPD jadi sepeda tuh. Sepeda jadinya. Bukan sarjana pendidikan. Bukan sarjana pendidikan. Wah, cek. Kerja sampai di sana 4 tahun, berarti sarjana saya itu sudah hampir 5 tahun tertimbun. Nah, itu orang tua gimana, Pak? 4 tahun kerja di toko sepeda. Sampai pada akhirnya orang tua pasrah. Pasrah ya. Pasrah, karena pesennya gini. Pak, baru setahun aja kerja, udah saya pesan gini sama Bapak. Bapak, Ibu, terima kasih, sukseme. Saya sudah disekolahkan ke jenjang sarjana. Sarjana ini saya gunakan sebagai untuk menciptakan sebuah peluang. Peluang untuk mendapatkan sebuah, kalau mencari pekerjaan untuk mencapai pekerjaan yang lebih baik, atau seperti apa, untuk menambah wawasan, pengetahuan, itu. Karena melulu kalau saya tunggu, saya jadi guru seperti tadi. Ngelamar dosen, saya ditolak. Padahal cuma asisten aja, waktu itu. Asisten dosen aja S1 bisa. Karena saya masih punya beasiswa untuk S2-nya, itu masih punya. Bisa, udah ditolak. Kemudian, yang kedua, saya jadi guru. Mau ngabdi sana di SMP, sana di Denpasar, udah diambil sama guru PNS yang minta 24 jam. Udah saya sampaikan itu ke orang tua. Bapak minta kalau mau jadi guru di sekolahnya Bapak saja. Bapak buka SMP 1 atap, di sana kurang guru SMP. Karena udah kadung nyaman, dapat honor, dapat gaji di toko sepeda itu lumayan. Setara lah dengan gaji guru lah sedikit gitu, walaupun nggak sama-sama aja. Males. Saya di sini aja. Rezeki bisa datang dari mana saja gitu ya. Nggak mesti harus sesuai dengan SPD gitu. Oh ya sudah, terserah wayan aja gitulah Bapak gitu. Jalan terus nih sampai pada akhirnya saya menikah. Berarti udah enggak berani gini. Tapi pada suatu ketika sudah mungkin ada di titik jenuh. Kerja di sana, dan saya juga pernah ketemu customer yang menyatakan kalau di luar sana, di luar toko sepeda itu ada banyak perusahaan yang menghargai sarjana gitu. Sempat kepikiran kerja di luar dari toko sepeda. Kalau seandainya Pak sebagai dengar itu mungkin dia marah nih. Karena saya minta berhenti dari sana nggak dikasih sebenarnya. Udah dicita-citakan dibikinkan toko lagi atau gimana gitu.
Soalnya udah berapa kali buka toko baru, udah saya dikasih kesempatan untuk mengelolanya sendiri. Udah dikasih karyawan sendiri, mengelola toko itu sendiri, penjualannya udah kasih sendiri. Sebenarnya udah nyaman sebenarnya sana. Udah dipercaya Udah gitu ya. dipercaya sama bos. Hmm. Itu. Tapi pada akhirnya saya keluar. Hmm. Keluar, pindah lagi. Bukan ke guru, belum. Belum. Di Prison Flag 1 tahun. Oh, dapat ke Frisian Flag. Prison Oke. Flag. Tapi di sana benar-benar dihargai. Saya sarjana dikasihnya ke outlet yang elit. Misalnya kayak Mall Bali Galleria, Ramayana, Matahari, Indomaret yang paling kecil. Itu dikasihnya Klendis gitu minimal. Itu dikasih yang kita temui itu manajer-manajer semua. Jadinya tetap saya pakai dasi, pakai sepatu, pantopel ya, tetap sarjananya kepake. Nah, Yang penting nggak ke sawah aja tuh. agak enggak ke sawah aja karena kebetulan mungkin butlah masih banyak yang kayak bapak. Begitu lanjut di sana. Nah, ada lowongan di dinas sosial. Dinas sosial, kerja lagi dinas sosial. Oh, di mana? Tabanan, dinas sosial Tabanan. Saya belum tinggal di Bengkel loh. Oh, gitu. Belum. Megayanya di Tabanan, nengilnya di Denpasar. Kos. Ngekos. Oh. Megayanya di dinas sosial Tabanan, nengilnya di Denpasar. Kos. Konen masih mulai ke Bengkel tau. Ya. Kalau rumah di Bengkel. Oh, nggak di Bengkel. Sampai pada akhirnya di tahun 2019 saya lolos CPNS. Lolos CPNS itu pun dari nasihat teman. Nasihat teman, entah dia bercanda apa serius saya juga nggak tahu. Gini ngomongnya dia, Ki, kamu nggak ngelamar CPNS gitu dia. Nggak ah, di dinas sosial saya enak. Dinas sosial itu saya kontrak kementerian. Kementerian ya. Kontrak kementerian udah lumayan gajinya. Udah setara lah sama PNS, cuman tunjangan-tunjangan itu yang nggak dapat. Itu bedanya pensiunan nggak dapat gitu. Kenapa kamu nggak ngelamar? Orang tuamu udah menguliahkanmu tuh lagi, itu dia mungkin. Udah 10 tahun saya kubur. Orang tuamu sudah menguliahkanmu, udah menyekolahkanmu tinggi-tinggi, minimal kamu ngelamar lah. Ya. Masalah lulus sama tidak, itu tergantung kamu. Itu tergantung Tuhan. Kalau lulus syukur, kalau enggak ya mau gimana lagi, tetap ya kamu di sini tuh juga nggak disuruh mengundurkan diri gitu, teman. Oke, saya ngelamar. Yang ajo masih di Jo CPNS di Tabanan, ane lowongannya paling joh. Oh, gitu. Saya bilang gitu, Pengalaman biar cepat dapat artinya. Biar cepat dapat juga. Kemudian dibilang lah ada di Munduk Temu. Nah, di Munduk Temu gitu. Di Munduk Temu, saya di sana. Munduk Temu tuh di Pupuan. Di Pupuan, di paling ujung Kacau Kauh nih betul Gumi Tabanan. Di daerah pegunungan lah. Daerah pegunungan. 2019. Ngajar jadi guru 10 tahun loh SPD-nya itu gini. Pakum. SPD Pakum 10 tahun. Tapi harus jadi guru. Berarti memang takdir saya memang harus jadi Berarti guru. selama 10 tahun itu Pak Oki kerjanya tadi di distro, di toko sepeda, di Prison Flag, di di dinas Dinas sosial, Sosial. dan beberapa pernah yang lainnya. Baru 2019 kemudian Baru 2019 jadi guru. jadi guru. Nah, itu masih itu udah CPNS tuh, udah CPNS 2019. PNS-nya itu 2020. Oh, CPNS dulu ya, pengabdian CPNS dulu berarti ya. 1 tahun. Ya. Itu CPNS-nya Mei 2019. Mei 2019. Terus PNS-nya itu Maret 2020. Pas Covid. Pas Covid tuh. Pas Covid. Di Munduk Temu itu pas Covid berarti. Sekolah kan tutup tuh. Nah, itu tantangan yang lebih luar biasa. Udah nggak pernah jadi guru. Sekarang kita disuruh mengajar ke rumah-rumah. Belum lagi rumah-rumahnya anak-anak sana tuh Jauh-jauh. diabingnya, joh-joh saja. Ganti motor dari Vario ganti ke motor Vision, pangidang menjelajahi medan-medan yang ada di Berarti sana itu. Ada alasan untuk beli motor baru. Enggak juga sih sebenarnya. Terpaksa tuh. Terpaksa harus ganti motor itu biar bisa menjelajahi medan-medan itu. Ke rumah-rumah. Memang sih pegunungan. Kekeluargaannya kental. Cuman itu di sana itu anehnya kopi itu air di sana. Oh gitu. Walking wedang Padahal yang sih bisa ngopi sebenarnya guys tuh. Tak terbiasa maksudnya tak terbiasa ngopi. Tapi nggak kalau ditolak nanti takut tersinggung atau gimana. Ngopi dari situ udah sampai sekarang terbiasa ngopi jadinya. Karena kan di sana penghasil kopi. Nah, mungkin itu. Pupuannya.
nomor 1 di sana kopi. Ya. Terus nah luwungnya masih gagapannya oleh di Juma-Jumaan itu. Ben duren abu kampil, ben manggis abu kampil. Jadi setiap pulang, Pak Orki setiap minggu pulang atau setiap hari pulang? Karena Covid waktu itu hampir setiap hari pulang. Setiap hari pulang. Hampir setiap hari Wih, pulang. Setiap hari bawa durian berarti. Setiap hari bawa pulang durian. Tapi kalau nggak pulang nginap di sana, tidur di rumah jabatan Pak Camat. Oh, gitu. Pak Camat biar ada temen katanya. Halo Pak Camat, ini anak buahnya dulu nih. Pak Camat Dumun, Pak Camat saya lupa namanya. Ya. Oh, Pak Camat Ampurun ya Pak Camat. Pak Camat yang dari Penebal. Ya. Lupa, biar ada temannya saya diajak tinggal di situ gitu. Tapi pada akhirnya Pak Camat pulang dan ikut pulang gitu. Tinggal di sana gitu. Itu. Terus di sana saya 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 10 bulan di sana sampai pada akhirnya di sekolah Bengkel itu kekurangan guru agama. Karena katanya ada putra daerah yang pendidikan agama. Saya lah yang dari Bengkel Kawan itu ditarik diminta untuk ngajar Ke Bengkel, SD di sini. Bengkel. Oke. Nah dari sanalah kita ketemu. Nah,